setiap pribadi yang ada di tempat ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh
Kami siapkan hati kami menikmati firman-Mu. Roh Kudus mengurapi setiap kehidupan kami. Engkau utus para malaikat Tuhan yang kudus membentengi, memagari kami semuanya. Terima kasih Bapa untuk setiap pujian yang dapat kami naikkan untuk memuliakan nama-Mu. Semua karena kebesaran kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, kami siap diberkati. Kami buka hati pikiran kami untuk kami sepenuhnya dapat menerima semua perkataan-perkataan manusia yang Kau akan mengubah menjadi benih-benih ilahi dalam kehidupan kami. Urapi kami semuanya. Kami serahkan waktu yang ada dari awal hingga akhirnya hanya demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Shalom. Rete benaventuranza abundante siempre. Saudara semua diberkati Yahweh Yeshua HaMashiach berlimpah-limpah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini saya akan teruskan dengan tabur tuai, tapi dalam pengertian yang berbeda dengan yang minggu yang lalu. Itu sebabnya saya beri tema dengan menabur dalam iman, menuai dalam anugerah. Apa? Ulangi. Menabur dalam iman, menuai dalam anugerah. Haleluya. Kalau tabur tuai yang minggu lalu yang saya terangkan, itu adalah semua yang terjadi dalam hidup manusia, tidak peduli siapa mereka. Mau orang Kristen, mau orang bukan Kristen, mau orang beragama, mau orang tidak beragama. Itu yang minggu yang lalu, ya. Itu pengertian tabur tuai secara umum. Tetapi pagi ini kita akan melihat tabur tuai bukan secara umum, tetapi tabur tuai secara khusus yang berlaku bagi anak-anak Elohim di dalam Yahweh Yeshua HaMashiach. Ya, saya akan ajak saudara membaca di dalam kitab atau di dalam surat Rasul Saul kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal 3, saya akan bacakan ayat 3 dan ayat 4. Haleluya. Sebab kamu telah mati, telah apa? Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan HaMashiach di dalam Elohim. Apabila HaMashiach yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, ya, perhatikan, apabila HaMashiach yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Perhatikan saudara, di sini ada kalimat yang penting. Kamu telah mati. Lalu kamu yang telah mati ini, kamu itu punya kehidupan yang baru. Dan hidup yang baru itu adalah hidup yang tersembunyi. Hidup yang tersembunyi di dalam atau bersama dengan HaMashiach. Di dalam Elohim. Nah, diteruskan. Karena kita ini tersembunyi bersama HaMashiach di dalam Elohim, maka apabila HaMashiach yang adalah hidup kita, itu di garis bawah, HaMashiach adalah hidup kita. Saudara, mengapa saya katakan menabur dalam iman? Saudara harus tahu bahwa menabur adalah suatu
aksi atau perbuatan yang melakukan sesuatu dengan cara mengeluarkan. Betul nggak? Menabur kan mengeluarkan. Kalau menuai kan masuk loh, disimpan di lumbung, di gudang. Nah itu kalau menuai. Kalau menabur itu perbuatan kita yang mengeluarkan sesuatu, itu menabur. Nah saudara, orang-orang yang ada di dalam Yeshua HaMashiach, ketika dia menabur dalam hidup ini, dia tidak bisa menabur sesuatu yang di luar HaMashiach. Perhatikan ya, ini penting, luar biasa. Semua orang yang ada di dalam Yeshua HaMashiach tidak mungkin bisa menabur apapun di luar Yeshua HaMashiach. Karena hidup kita tersembunyi bersama HaMashiach. Dan Yeshua HaMashiach adalah hidup kita. Perhatikan, bukan ditanya satu-satu, aku sayang Yeshua, dua-dua sayang sama Bapak, tiga-tiga sayang sama Mama, satu, dua, tiga sayang adik kakak. Nggak gitu saudara. Saudara mencintai Yeshua itu nomor satu atau nomor dua atau nomor tiga? Tidak ada nomor berapa. Yeshua itu bukan yang terutama dalam hidup kita. Bukan, salah. Wah, Yeshua itu nomor satu dalam hidup saya. Keliru. Berarti engkau sedang membandingkan Yeshua dengan sesuatu yang bukan dia. Betul nggak? Boleh bandingkan Yeshua dengan yang lain? Enggak, boleh. Yeshua itu bukan nomor satu, bukan nomor dua, bukan nomor tiga. Dia bukan yang terutama dalam hidup kita, bukan yang terpenting dalam hidup kita. Tidak, dia tidak terpenting dalam hidup kita, tetapi dia adalah hidup kita. Amin. Dia adalah hidup kita. Hidup kita adalah HaMashiach. Ini dampaknya luar biasa ketika kita menabur dalam hidup kita. Setiap taburan akan dituai. Tetapi jika hidup kita adalah HaMashiach, maka yang kita tabur tidak mungkin bisa keluar dari apa yang Yeshua HaMashiach taburkan. Itu berita yang luar biasa. Bahkan ketika saudara tidak melakukan apapun, tetapi engkau ada di dalam Yeshua HaMashiach, maka taburan Yeshua HaMashiach adalah taburan yang engkau lakukan. Bagaimana caranya kita bisa tahu atau mengerti atau percaya bahwa sekalipun kita tidak menabur apapun, tetapi taburan Yesus akan menjadi taburan kita? Satu-satunya cara adalah dengan iman. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Yesus. Saudara, dikatakan dalam firman, berbahagialah manusia yang dosa, pelanggaran, kesalahannya tidak diperhitungkan. Oleh kesalahannya tidak dihitung. Kesalahan pasti akan berakibat penderitaan. Betul? Kalau kamu salah nulis jawaban ulangan ujian, kalau salah jawabnya, salah semua, apalagi bisa lulus kan? Bisa lulus? Enggak lulus. Berbahagia orang kesalahannya tidak dihitung. Jadi kalau orang ulangan, salahnya banyak, bahkan semuanya salah, tapi karena salahnya nggak dihitung, dapat nilai berapa? Dapat nilai berapa? Luar biasa. Salah semua dapat 100. Hebat nggak? Bagaimana Pak caranya salah semua dapat 100? Hanya dengan iman. Dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan, itu tidak akan pernah mencapai standar kesempurnaan dan kekudusan Elohim. Sebaik apapun manusia,
Sesaleh apapun kita dalam hidup ini, tidak akan pernah bisa mencapai bahkan sedikit saja dari kekudusan dan kesempurnaan Elohim. Tidak bisa. Itu sebabnya di dalam Yeshua HaMashiach, yang dilihat oleh Bapa Elohim kita bukanlah apa yang kita taburkan, tetapi apa yang telah dikerjakan, dikaryakan, yang ditaburkan oleh Yeshua HaMashiach ketika dia ada di dunia 2000 tahun yang lalu. Itulah inti dari Injil atau kabar baik. Itu sebabnya Rasul berkata, kamu diselamatkan bukan karena mentaati Taurat, kamu diselamatkan bukan karena ketaatanmu mentaati perintah-perintah Elohim, tetapi kamu diselamatkan karena kamu percaya kepada Dia yang membenarkan orang-orang berdosa. Haleluya. Dengan iman, hidupku adalah HaMashiach. Jikalau hidupku adalah HaMashiach, maka tidak ada kesalahan apapun yang saya lakukan. Lalu saudara mungkin bertanya, lalu apa tugas kita sebagai manusia? Jikalau semua yang kita lakukan, yang kita taburkan adalah apa yang Yeshua perbuat, lalu apa tanggung jawab kita? Saudara, engkau tidak pernah disuruh untuk berbuat baik, berbuat saleh. Kamu harus beramal, kamu harus melakukan hal yang ini dan itu, semuanya yang indah-indah. Tidak. Semuanya itu adalah buah roh. Perhatikan. Semua kebaikan apapun itu buah roh, bukan buahmu. Tugas kita itu cuma satu, mematikan. Apa tugas kita? Tugas kita bukan menghidupkan kebaikan dalam diri kita. Ulangi, 1, 2, 3. Tugas kita bukan menghidupkan kebaikan dalam diri kita. Tugas kita adalah mematikan kedagingan dalam diri kita dengan kuasa Roh Kudus. Ulangi, 1, 2, 3. Ulangi, 1, 2, 3. Tugas kita mematikan kedagingan kita dengan kuasa Roh Kudus. Tugasmu cuma ini. Tugasmu bukan menghidupkan kebaikan, bukan mengupayakan hal yang indah, bukan berusaha untuk memperkenan Elohim atau manusia, bukan berusaha supaya disenangi orang. Tugasmu bukan untuk itu, bukan. Semua yang dilakukan untuk menghidupkan apapun dalam diri kita dengan kekuatan kita, supaya kita ini dianggap baik, supaya kita dianggap orang yang toleran, supaya kita dianggap orang yang setia, supaya kita dianggap orang yang rajin dan sebagainya dan sebagainya. Itu agama. Dan itu tidak berkenan di hadapan Elohim. Apa itu semua? Agama. Agama mengajar orang berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Saudara lihat bagaimana dengan orang beragama, semakin kusuk beragama, semakin bejat hidupnya. Atas nama agama mereka menghancurkan orang lain. Atas nama agama mereka memperkosa orang. Atas nama agama mereka merampok orang. Atas nama agama mereka membunuh manusia. Itulah akibat beragama. Karena apa? Ketika manusia hanya berusaha menghidupkan kebaikan dalam dirinya, padahal dalam diri manusia itu nggak ada yang baik. Maka yang hidup itu bukan kebaikan, tapi justru kedagingannya, kejahatannya. Justru itu yang semakin hebat. Itu sebabnya semakin seseorang beragama, semakin dia itu sombong, semakin dia itu merasa dirinya paling baik, semakin dia merasa orang lain itu bukan siapa-siapa.
Semakin dia tidak bisa berkompromi dengan apapun, semakin tidak toleransi, semakin tidak bisa mengerti, semakin tidak bisa memahami sesamanya, selalu memaksakan kehendaknya, senang menjadi pemerintah bukan yang diperintah, senang dilayani bukan melayani, senang ditinggikan, tidak senang memuji orang, senangnya dipuji. Itu semua orang beragama. Itu sebabnya tugas kita itu bukan menjadi orang baik. Kalau kita berusaha menjadi orang baik, maka hidup kita bukan Hamasiah. Kenapa? Karena Hamasiah itu yang baik yang sempurna. Kalau engkau berusaha berbuat baik atau menjadikan dirimu baik, berarti kamu hidupmu bukan Hamasiah. Hidupmu cuma dirimu sendiri. Betul? Ngerti? Nah, kalau dirimu adalah Hamasiah, di dalam Hamasiah tidak ada kedagingan. Itu sebabnya jikalau ada kedagingan, matikan itu. Karena hidupmu adalah Hamasiah. Amin. Dan itu kamu harus terima dengan iman. Hidupku ini Hamasiah. Jikalau timbul suatu kedagingan, karena hukum maut tetap bekerja dalam hidup kita, hukum dosa tetap bekerja, sengat maut tetap ada yang ditimbulkan oleh karena hukum-hukum atau perintah-perintah, maka kita harus mematikan itu dengan kuasa Roh Kudus. Saudara tidak perlu berusaha menjadi orang yang sabar, tetapi hancurkan kegeraman dan kemarahan yang tidak pada tempatnya. Saudara tidak perlu menjadi orang yang murah hati, tetapi matikan ketamakan yang ada di dalam dirimu. Saudara tidak perlu berusaha menjadi orang yang rendah hati, tetapi hancurkan kesombongan yang ada dalam dirimu. Itulah tugas kita. Tugas kita tidak untuk menjadi baik, tetapi untuk menghancurkan sampah-sampah kedagingan dalam hidup kita. Itu tugas kita. Dengan demikian, iman akan taburan Yesua dalam hidupnya, itu benar-benar efeknya dalam hidup kita adalah mematikan semua kedagingan diri kita. Sehingga dengan mematikan semua kedagingan, maka kehidupan Yesua Hamasiah, semua yang ditaburkan Yesua Hamasiah dalam hidupnya sebagai manusia, sebagai anak Elohim yang tunggal, yang kepadanya Elohim berkenan, itu juga menjadi bagian dari hidup kita. Sehingga Bapa juga bisa berkata, dengarkanlah, dia adalah anakku, kepadanya aku berkenan. Amin. Bukan hanya kepada Yesua Elohim berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Tetapi juga kepada setiap orang yang hidupnya adalah Hamasiah, maka Elohim juga berkata yang sama. Aku berkenan kepada Daud. Apakah Daud tidak punya kesalahan? Banyak. Tetapi mengapa firman berkata, Yahweh berkata, aku berkenan akan Daud. Elohim berkenan kepada Daud bukan karena Daud tidak pernah berbuat salah, tetapi karena Daud selalu hidup berdasarkan anugerah. Dia berkata berbahagialah. Saudara tahu ya siapa ngomong berbahagialah? Orang yang kesalahannya, dosanya tidak diperhitungkan. Siapa? Daud yang ngomong. Daud berbicara itu 1000 tahun sebelum Yesua Hamasiah datang ke bumi 2000 tahun yang lalu. Jadi 3000 tahun yang silam, Raja Daud berkata, berbahagialah orang yang dosa, kesalahan dan pelanggarannya tidak diperhitungkan oleh Elohim. Itu sebabnya Daud itu ketika dia berbuat salah, ditegur oleh Nabi Nathan, dia hanya berkata, jangan ambil rohmu dariku, bangkitkan rohmu di dalamku. Untuk apa? Untuk apa roh Elohim tetap dipertahankan dalam diri Daud? Agar Daud dapat mematikan kedagingannya, agar Daud dapat menghancurkan kedagingannya. Dia tahu sebagai manusia dia tidak bisa menjadi yang lebih baik dari yang seharusnya. Dia tidak bisa menjadi lebih baik dari patron yang ada di dalam dirinya, DNA-nya, tidak bisa.
Soalnya dia memerlukan roh Elohim, tidak pernah meninggalkan dia. Satu-satunya seruan di dalam kitab suci, khususnya di dalam perjanjian lama, seorang tokoh yang berseru, bangkitkan rohmu di dalamku, jangan ambil rohmu dariku. Itu hanya Raja Daud, tidak ada. Betapa dia tahu bahwa tanpa roh Elohim semuanya tidak ada artinya. Daud juga berkata, jikalau Yahweh menarik rohnya, maka semua alam semesta akan hancur. Betul? Daud juga berkata itu di dalam Mazmur. Saudara, itu yang pertama, taburan kita. Apapun yang kita taburkan tidak akan bisa lebih dari apa yang ditaburkan Yesus HaMashiach. Amin. Yesus adalah hidup kita. Yesus Allah kehidupanku, sumber kuat mulia. Itu lagu termasuk salah satu kesukaan saya. Yesus Allah kehidupanku. Tidak peduli ketika aku melihat hidupku ini masih banyak kekurangan. Aku memang bencana tanah liat. Karena Yesus adalah hidupku, itu kuterima dengan iman. Dan ketika kita beriman atau kita menerima itu dengan iman, maka iman itu adalah bukti dan kenyataan yang akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Ketika orang sakit, dia beriman, sakitnya disingkirkan, tubuhnya disembuhkan. Ketika orang berdosa, dia beriman, dosanya diampuni. Orang yang lumpuh yang berkata, anak Daud, kasihanilah aku, sembuhkan aku. Maka Yesus berkata, anakku, dosamu sudah diampuni. Padahal dia tidak berkata, ampuni dosaku. Tidak. Ketika dia percaya kepada Yesus sebagai anak Elohim, dosanya diampuni. Karena dosa juga adalah penyakit. Penyakit bukan hanya yang jasmani, penyakit juga yang rohani. Saudara, ketika kita beriman bahwa hidup kita adalah Yesus itu sendiri, maka hidup kita itu akan diubah hari demi hari menjadi serupa dengan Dia di dalam gambar kemuliaannya. Amin. Haleluya. Itu taburan kita. Itu berita yang luar biasa. Jadi saudara jangan merenung, aduh selama ini aku taburanku jelek, aku selama ini banyak kegagalan. Bagaimana ya kalau taburanku jelek? Nanti minggu yang lalu Pak Gembala bilang aku akan menuai juga yang jelek. Aduh, lalu saudara putus asa. Saudara dulu menipu orang, saudara dulu jahat kepada orang, saudara dulu mungkin pembunuh. Apakah saudara akan dibunuh, akan ditipu dan sebagainya? Saudara, itu berarti hidupmu bukan Yesus HaMashiach. Karena taburanmu dalam hidupmu yang lama tetap diperhitungkan. Kamu akan menuai sesuai dengan taburan hidup lamamu. Berarti hidupmu bukan Yesus HaMashiach. Kalau hidup kita adalah Yesus HaMashiach, maka taburan apapun yang buruk yang kita lakukan dulu itu nggak ada gunanya lagi. Itulah berita baiknya. Saudara bersuka cita nggak? Senang nggak? Senang nggak jadi anak Yahweh? Senang? Siapa yang senang angkat tangan? Oh, senang jadi anak Yesus. Senang soalnya apa? Salah tapi gak dianggap salah ya. Anak-anak sekarang kalau di sekolah-sekolah, kalau ulangan, kalau ujian, soalnya sudah, pertanyaannya ada, jawabannya juga ada loh. Betul nggak? Nah makanya hari saya ini ngomloi. Soalnya pertanyaannya ada, jawabannya juga ada. Beda waktu saya sekolah dulu. Boro-boro jawaban ada. Pertanyaan aja kita tidak tahu apa yang mau ditanyakan. Kalau anak sekolah sekarang, ini loh ya, dibaca ini nih, nanti soalnya itu ini, bab ini, pertanyaannya ini loh. Sudah dikasih tahu. Kalau zaman saya sekolah, cok-cokan saudara. Sudah belajar misalkan ini saudara. Buku
buku ini sudah belajar bab 1, 2, 3, 4, 5. Yang keluar bab 6, 7, 8, 9, 10. Loh ya apa gak dibaca? Akhirnya kalau belajar dulu itu kayak orang mau ngambil gelar doktor, saudara. Semua buku dibuat sampai tengah malam. Loh, jadi dulu saya waktu sekolah itu waktu ujian itu, saudara, dengan teman-teman yang biasanya ayo di rumah saya biasanya, saya tidak boleh, papi opa Ben nggak pernah mengizinkan saya itu belajar kelompok di rumahnya teman. Oh nggak boleh, saudara, karena papi saya tahu arek ekonomi ini belajar kelompok, wah rusak, gak bisa diawasi, nggak belajar mereka. Orang tua yang anaknya bilang saya mau belajar kelompok, ojo percaya, percuma, pacaran dia. Kalau mau belajar kelompok di rumah sendiri. Lu bagaimana teman yang lain? Untuk teman lain orang tuanya gak kayak saudara, nggak ngerti kebenaran seperti saudara, silakan aja, kan gitu tuh. Jadi kalau belajar kelompok itu saya mesti di rumah, di gereja, di halaman gereja depan, sampai pagi, jam 2, jam 3, minum kopi yang dibaca, tuh buku satu tumpuk, saudara. Jelala, tahu jelala? Jeketek. Bahasa sini apa ya? Ternyata. Bahasa Indonesianya, jelala, jeketek, ternyata. Nggak jadi ulangan biasanya. Bayangkan itu, saudara. Sudah setengah mati belajar, gurunya bilang ujiannya ditunda bulan depan. Apakah itu sia-sia? Tidak, itu nyicil namanya. Betul nggak? Nabung sudah. Tapi kalau zaman sekarang, saudara, waduh, pertanyaannya dikasih, jawabannya dikasih. Kakak arek saya gini lulus itu, saudara, ijazah sama otaknya itu selalu bertentangan, saling bertolak belakang. Sarjana tapi nggak ngerti apa-apa. Saya ngomong gini ini, saudara, bukan menghina, tapi ini realita. Saya ketemu dengan sarjana banyak di sini, saya ajak ngomong nggak ngerti kok. Padahal ngomongnya itu sangat sederhana. Sarjana tapi nggak ngerti. Lah apa mau sekolah nyontek tuh? Ujian dikasih tahu jawabannya. Skripsi yang buat dosennya. Lah repot, saudara. Loh, skripsi kan yang buat dosen tuh. Iya. Dosennya ada 10 dikasih satu orang 1 juta, 10 juta. Skripsinya jadi. Ya lulus sing gawe dosen. Lah nggak repot kayak gitu, saudara. Tapi itu menunjukkan anugerah. Itu menunjukkan anugerah. Betul nggak? Itu sebabnya agama-agama yang di luar Kristen nganggap Kristen itu curang. Enak ya, diampuni, cuma percaya Yesus dosanya dihapus. Enak. Karena Yesus yang baik sekali, lalu kebaikannya jadi miliknya orang Kristen. Wah, gak masuk akal, itu gak logis. Gak logis kayak apa? Sedang sekolah aja kamu masuk akal logis. Ini jawaban dikei oleh 100 kabeh. Betul gak? Betul? Nah. Jadi kalau saudara bertemu sama orang yang mempertanyakan dan mendebat dan melawan tentang anugerah, tentang pembenaran oleh iman, tentang penebusan karena percaya Yesus, bukan karena kita berbuat saleh dan amal, gampang kok jawabnya. Ini seperti saya ngomong tadi. Kamu seneng hadiah nggak? Gitu ya. Tanya sama orang, kamu seneng nggak dikasih kasih hadiah? Ya seneng, sampai nggak seneng kasih hadiah. Kamu seneng nggak nih kamu kerja upah harian? 1 bulan itu kamu udah masuk 13 hari, tapi upahnya tetap dihitung 30 hari. Seneng nggak? Oh ya seneng. Berarti bosnya baik nggak? Ya baik berarti bosnya. Nih nggak masuk 3 bulan, tetap gak dipecat dan digaji terus. Seneng nggak? Bos apa ya sing gak ngono ya? Ada yang lebih dari itu. Yesus masih. Amin. Masuk kamu memberitakan Injil, masuk langsung. Logikanya masuk. Siapa bilang kekristenan tidak masuk akal?
Siapa bilang kekristenan itu tidak logis? Siapa bilang pembenaran karena iman itu tidak masuk akal? Sangat masuk akal. Sekarang itu tentang taburan. Ini nanti jam 8 udah selesai. Pasti. Pasti. Saya kan faknya ilmu pasti. Jadi pasti. Kalau yang kemarin nggak pasti, fak saya juga sos. Jadi saya waktu SMA itu satu-satunya di sekolah saya yang saya itu tidak dijuruskan oleh kepala sekolah. Satu-satunya saya suruh milih sendiri. Terserah kamu Susanto, mau sos, mau pas, terserah. Kalau yang lain, oh harus kamu sos, kamu pas. Kalau Susanto, tidak. 14 tahun di sekolah Stella Maris, tidak ada murid seperti saya katanya. Karena IQ-nya kiri dan kanan, otak kiri kanan sama persis nilainya. Nilai hitungan dan nilai logika sama. Nilai intuisi dan nilai eksak sama. Itu saya, katanya susternya. Saya sih nggak kerasa apa-apa, saudara. Ya jadi ya saya milih lah. Karena suruh milih pas atau sos, ya saya milih pas lah. Orang laki masuk milih sos. Pikir saya begitu. Padahal itu nggak ada hubungannya dengan laki dan perempuan, tapi berhubungan dengan kemampuan kita. Nah, jadi ya itulah saya. Katanya otak kiri kanannya sama. Saya pikir, saudara jangan dibohongi ya. Sama ahli otak. Oh, orang ini otak kanannya yang bekerja, kirinya tidak. Mati kamu. Orang ini hanya otak kirinya yang bekerja, kanannya itu sedikit. Nggak ada ceritanya. Otak kiri kanan itu kerjanya 100% semua. Amin. Amin. Cuma yang muncul yang mana itu lain. Apa yang ada di otak itu belum tentu bisa kamu keluarkan. Contohnya, kamu itu ditanya sesuatu, aku rasanya ngerti loh pertanyaan itu sudah cangkemku gak jadi dijak kompromi. Mau membuat kalimat aja angel. Kayak saudara kalau ada nyimpen sesuatu di hatimu, cowok kamu disuruh curhat sama orang, ayo ngomong masalahmu. Saudara bilang, kok cek angel sih? Mulai dari mana ya? Saya sering gitu kalau tanya sama orang, orangnya tuh lalu tanya sama saya, mulai dari mana? Saya bilang, ya gak ero. Oh yang punya masalah kamu tanya sama aku, mulai dari mana? Ya gak usah lah mulai dari mana-mana. Sakarmu kamu mau ngomong apa? Biasanya itu membantu. Orang yang bilang mulai dari mana, itu otak kirinya yang sangat dominan. Itu matematika, berhitung. Jadi segala sesuatu itu dihitung, segala sesuatu itu dipermasalahkan loh. Kalau seorang suka ngitung pasti banyak masalah. Mau beli baju 100 toko didatangi, dicek harganya satu persatu. Karena ada handphone ditulis ini toko ini harganya segini, toko itu. Nanti tanya sama AI mana yang lebih logis pilihannya. Wah, keren saudara. Belilah di toko ini, namanya murah meriah. Saudara gitu tuh. Kalau ahli matematika tuh kayak gitu. Kalau saya enggak, saya bukan ahli matematika. Jadi tidak pernah saya banding-bandingkan, enggak peduli. Wes seneng wis tuku. Apa banding lo? Capek dengkulku saudara. Daripada dengkulku sengkleng, lebih baik keluar uang kacek 10.000, 20.000 nggak masalah, betul nggak? Ya toh, terus jangan teman-teman bawa tadi wong. Hah? Kok nggak ngitung waktunya? Ke Manado berapa jam? 5 jam. Beli apa baju? Sudah dapat? Belum. Lu ya apa sih? 5 jam di Manado beli baju aja nggak dapat. Iya nek baju ini tuku iku sak gross. Belinya siji loh, kok gak dapet? Nanti giliran beli sepatu, beli sandal ya gak dapet. Wah rugi. Ya aku lagi milih loh, milih toko yang murah. Tapi datang lagi 1 minggu kemudian, setelah 2 bulan baru dapat. Lah 2 bulan itu 8 kali PP Manado. Bensin itu piro? Gak dihitung sepatu regane piro. Lah pinter ya. Orang kepinter itu keblinger, saudara. Tahu keblinger? Oh enggak kok, ini juga jalan-jalan kok.
kalau kikir orang tamak itu biasanya selalu punya perisai untuk menjawab. Selalu ada. Bagaimana kau bisa mematikan kedaginganmu kalau kamu selalu bikin alasan? Firman katakan, Elohim menciptakan manusia itu sederhana, tidak rumit. Tetapi manusia itu banyak berdalih, banyak alasan. Kenapa kok ngantuk? Iya, aku tidurnya malam. Kenapa tidur malam? Nyamuk itu loh, ngangung terus saja. Bayangkan saudara, ngantuk itu yang disalahkan nyamuk. Padahal nyamuk itu tidak berdosa. Nyamuk berdosa? Enggak. Itu sebabnya karena tidak berdosa, nggak perlu didengarkan Injil, nggak perlu bertobat, nggak perlu diampuni, nggak perlu masuk samaim. Saya tidak bisa bayangkan kalau di samaim ada nyamuk banyak ngangung-ngangung. Haleluya. Intermezzo. Itu cuma supaya saudara nggak ngantuk, ya? Jangan ngantuk loh. Jam 8 selesai, jam 4 ya. Cuma sisa 20 menit. Wah. Haleluya. Segar semua. Ya, senang melihat wajah-wajah saudara. Ya, wajah yang penuh pengharapan, harap-harap cemas, wajah yang bersuka cita. Sukacita soalnya cuma 20 menit lagi. Nggak was-was ya. Ada yang was-was 20 menit apa 1 jam. Nah saudara, itu ya. Nah sekarang kita kembali kepada tadi sudah menabur dalam iman. Ada yang nggak ngerti tanya. Sampai di sini semua sudah ngerti? Apa artinya menabur dalam iman? Tidak usah pusing dengan yang kamu lakukan. Tidak usah pusing dengan mencitrakan dirimu supaya disenangi orang. Percaya saja bahwa hidupmu adalah Hamasiah. Maka kehidupan Hamasiah akan mengalir di dalam dirimu. Mengalir terus. Dengan iman, Yesus adalah hidupku, hidupku adalah Yesus. Nah, sekarang menuai dalam anugerah. Galati kita baca. Galati pasal 2. Haleluya. Galati pasal 2 ayat 20. Galati pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup. Jadi tadi dalam Kolose 3 dikatakan aku ini mati. Nah, di sini di Galati dikatakan namun aku hidup. Aku itu mati, tapi aku hidup. Tetapi karena aku sudah mati, maka aku yang hidup sekarang ini bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Hamasiah yang hidup di dalam aku. Amin. Amin. Haleluya. Bukan lagi aku sendiri yang hidup karena aku sudah mati, melainkan Hamasiah yang hidup di dalam aku. Jadi hidupku adalah Hamasiah. Hamasiah adalah hidupku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Loh, masih ada dagingnya toh? Nah, adalah hidup oleh iman dalam Anak Elohim yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Apa artinya? Yesus yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Apa artinya? Karena kasihnya, maka semua yang ada pada Yesus itu diberikan menjadi milik kita. Semua taburan, bahkan tuaian yang Yesus terima dari Sang Bapa, itu dia serahkan bagi saya dan saudara. Itu maksudnya, karena kasihnya dia telah menyerahkan
dirinya untuk kita semua. Amin. Kita baca ayat terakhir. Wah, serius ini, sungguh ini. Sungguh ini. Roma pasal 4. Roma pasal 4 ayat 4 dan 5. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia, Yesus Masih, yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran, dan itu adalah hadiah. Ya, perhatikan, kalau orang yang bekerja, upahnya itu bukan hadiah, tetapi itu haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, tapi dengan iman percaya kepada Dia yang memberi upah kepada orang yang tidak bekerja, maka dia itu, imannya itu diperhitungkan sebagai kebenaran, sebagai anugerah yang dia terima. Perhatikan itu baik-baik, ya. Jadi jelas sekali bahwa di dalam menuai, ya. Jadi tuaian itu ada dua macam. Di dalam ayat 45 ini, tuaian itu ada dua macam. Untuk orang-orang di luar Yesus Masih, maka dia harus menabur, dan taburannya itu sama dengan dia bekerja. Karena dia sudah bekerja, menabur. Kalau pekerjaannya baik, seperti ayat-ayat yang minggu lalu, orang benar, ya, bukan orang benar di sini, bukan orang Kristen, ya. Orang benar secara umum, dia ketika menabur, maka dia akan dikenyangkan oleh hasil pekerjaannya. Itu dia menabur. Orang benar itu akan dipuaskan, dikenyangkan dengan hasil pekerjaannya. Jadi kalau pekerjaannya buruk, ya sudah. Nah, itu namanya haknya. Kalau saudara menabur baik, bekerja dengan baik, lalu dapat upah, itu bukan hadiah, itu upah. Itu berarti hakmu. Tetapi pagi ini kita lihat bahwa kita diberi hadiah, kita diberi upah, pada bukan bekerja kita ini, tetapi hanya percaya kepada Yesus Masih yang membenarkan orang-orang durhaka. Jadi kita akhirnya juga menuai, dan karena taburan yang kita taburkan ketika kita percaya kepada Yesus Masih tidak mungkin keluar dari taburannya Yesus. Karena Yesus adalah hidup kita, maka seluruh taburan kita adalah taburannya Yesus. Itu sebabnya engkau tidak bisa lebih dari Yesus. Maka kalau taburan itu yang dalam hidup kita adalah taburannya Yesus, maka tuaiannya juga adalah tuaian yang Yesus dapatkan dari Sang Bapa. Kita baca ayat terakhir, Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22. Kita baca ayat 12, satu ayat saja. Coba baca bersama-sama. Wahyu pasal 22 ayat 12. 1, 2, 3. Ini ayat yang saya bawakan ketika 2 tahun lalu, waktu pemakaman adik saya, Paulus. Ini ayat yang saya bacakan. Sesungguhnya aku datang segera. Perhatikan, aku membawa upah. Siapa? Upahmu? Upahnya siapa? Upahku. Kunya huruf besar dalam kitab suci saya. Dalam kitab suci saudara, kunya besar enggak? Ya. Upahnya siapa? Tapi untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Perbuatan siapa? Perbuatannya kita.
karena nya huruf kecil. Lah bagaimana mungkin di sini ada yang enggak masuk akal? Yang berbuat kita, lah kok upahnya itu upahnya Yesua? Itu enggak masuk akal. Tapi jadi menjadi masuk akal ketika perbuatan kita ternyata adalah perbuatannya Yesua. Maka upahnya ya upahnya Yesua. Amin. Yaitu tadi, hidupku ini bukan lagi aku yang hidup, tapi Yesua yang hidup di dalam aku. Dan hidupku adalah Amasia. Sehingga apapun yang kulakukan, yang kutaburkan, itu adalah Yesua sendiri. Perbuatannya Yesua. Perbuatan saya tidak dihitung. Yang dihitung, yang dilihat oleh Bapa hanya perbuatannya Yesua. Ketika Yesua adalah hidup kita dan hidup kita adalah Yesua, maka Elohim Bapa kita itu tidak akan melihat apa yang kita lakukan. Yang dia lihat adalah apa yang dilakukan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Masiah. Itulah inti dari Injil. Dan karena Bapa melihat perbuatannya Yesua, dan Yesua itu sebagai anak Elohim, dia 100% berhasil berkenan di hadapan Elohim dan manusia. Dan tidak ada sedikit pun kesalahan, cacat, celah, dosa, pelanggaran, tidak ada. Satu-satunya manusia sempurna yang tidak berdosa. Maka upah yang luar biasa diberikan pada Yesus Masiah. Bahkan dia berkata bahwa kunci Samayim ada di tanganku. Kuasa di bumi dan di Samayim ada dalam tanganku. Aku menguasai langit dan bumi. Seluruh alam semesta ada dalam kuasaku. Ada orang berkata, mana buktinya kalau Yesus itu Tuhan? Mana? Di dalam kitab suci mana ada? Yesus bilang, aku ini Tuhan, sembah aku. Zakir naik senangannya itu tanya gitu sama orang Kristen. Tahu Zakir naik? Hah? Gampang jawabnya. Kata-kata Yesus sendiri, semua kuasa ada di dalam tanganku. Kuasa di langit dan di bumi, kuasa seluruh alam semesta ada di tanganku. Tanya sama dia, siapa kira-kira berkuasa atas, kalau bahasanya dia, neraka dan surga, bumi dan langit, siapa yang berkuasa? Dia bilang, ya wis ngerti ya dewe. Yesua itu loh saudara, satu-satunya Elohim. Karena segala kuasa ada di dalam dia. Nah saudara, jadi ketika Yesua datang, dia itu membawa upah untuk saya dan saudara. Upahnya siapa? Upahnya Yesua. Tapi berdasarkan perbuatannya siapa? Perbuatannya kita. Artinya sejauh mana engkau mengekspresikan Yesua dalam hidupmu, maka sejauh itulah upah Yesua diberikan untuk saya dan saudara. Sejauh mana engkau mengekspresikan kehidupan Yesua di dalam hidupmu, maka menurut ukuran itulah upah akan diberikan kepada. Amin. Amin. Jangan sok rohani. Oh, aku ini sering berdoa. Aku ini pantas diberkati. Waduh, jangan memikir kayak gitu, saudara. Wah, aku ini setia doa pagi, aku setia doa malam. Aku ini pantas diberkati. Kan aku menabur dengan baik, pasti menuai dengan baik. Saya tanya, bukan masalah kamu setia doa pagi atau doa malam. Bukan masalah kamu setia baca firman atau tidak. Bukan juga masalah kamu selalu datang tiap minggu di tempat ini atau tidak. Garis bawah ya, semua yang saya katakan itu penting. Semua yang saya katakan penting.
lain itu engkau diberkati. Tidak. Sebab apapun yang kita lakukan, sepenting apapun itu, sehebat apapun itu, tidak ada artinya dibandingkan apa yang Yesus telah lakukan bagi kita semua. Amen. Itu sebabnya tidak pernah berhenti kita memuliakan Dia dan bersyukur oleh kasih-Nya, karena kasih-Nya. Saudara, apa yang kita harus lakukan? Kalau taburan adalah kehidupan Yesus dan tuaian adalah upah Yesus yang akan diberikan pada kita, lalu apa tugas kita selama kita hidup di dunia ini? Selain kita harus mematikan kedagingan kita, mematikan kedagingan kita itu agar kedagingan itu tidak menghalang-halangi kehidupan Yesus yang ada di dalam diri kita. Apa tujuannya? Kehidupan dalam Yesus itu akan mengalir lancar, terekspresi dalam hidup kita dengan baik, tanpa hambatan. Ketika kedagingan itu kita matikan. Jadi guna atau tujuan dari mematikan kedagingan kita, supaya kehidupan Yesus tidak terhambat untuk memancar, mengalir, terekspresi keluar melalui hidup kita. Amin. Ya. Lalu bagaimana supaya upah yang Yesus terima dari Bapaknya itu dapat kita nikmati? Rahasianya adalah mengucap syukur dalam segala hal, bersukacita dalam segala keadaan. Amin. Amin. Tidak peduli saudara sakit, tidak peduli saudara miskin, tidak peduli hutangmu banyak, tidak peduli hidupmu itu sangat terpuruk, tidak peduli seolah-olah tidak punya masa depan yang indah, tidak peduli adalah masalah apapun dalam hidupmu. Mau masalah rumah tangga, masalah sosial, masalah ekonomi, masalah pendidikan, hari esok yang seringkali membuat kita ini ketakutan dan cemas, tidak peduli. Bersyukur, bersukacita dalam setiap hal dan dalam setiap keadaan. Hanya itu yang bisa membuat anugerah memancar dan kita terima dalam hidup kita. Haleluya. Yahweh memberkati saudara. Silakan bagi berdiri. Berjamaah kudus. Kalau ada yang sakit, jamaah yang sakit, katakan Yesus sudah menyembuhkan aku. Siapapun yang sakit, sakit apapun, masalah apapun yang saudara derita, bawa kepada Yesus Masih. Jemaat kalau sakit jangan tidak ke gereja. Justru kalau sakit harus datang beribadah. Di dalam persekutuan bersama, Yesus mau bekerja, memberikan berkat. Ketika kita berkumpul bersama, ada dukungan-dukungan doa dari semua saudara seiman, dan itu memberikan kekuatan ekstra bagi kita. Silakan bagi berdiri. Pelayan berjamaah kudus silakan maju ke depan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih, kemuliaan hanya bagimu, Elohim. Bisa Yahweh Yesus Masih. Hanya Kau layak kami tinggikan, kami puji, kami besarkan, kami muliakan. Karena tidak dapat kami hidup kecuali Engkau hidup adalah hidup kami. Tidak mungkin kami dapat berbuat apapun di luar apa yang Kau telah berbuat. Dan tidak ada upah apapun yang pantas kami terima, karena hidup yang banyak kelemahan dan kekurangan, kecuali upah-Mu oleh karena kebenaran dan oleh karena kesempurnaan-Mu, karena ketaatan-Mu secara total kepada Bapa. Hanya oleh iman dan dengan ucapan syukur kami menerima setiap taburan dan tuaian yang Yesus kerjakan dalam hidup kita, yang
tubuh dan darah anak domba Elohim yang bersama-sama akan kami nikmati. Terima kasih, kami percaya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang bertawan berat diberi kelegaan, yang putus asa diberi pengharapan. Dan Kau memulihkan dan membarui tubuh jiwa roh kami. Sucikan, kuduskan, layakkan saudara-saudara kami akan melayani kami. Puji syukur hanya bagi Elohim kami, demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Yeshua lebih besar. Yeshua lebih besar. Yeshua lebih besar di dalamku, di dalamku. Yeshua lebih besar. Yeshua lebih besar di dalamku. Perjamuan malam terakhir sebelum Yesus diserahkan dan disalibkan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memberkatinya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah roti ini, karena roti ini benar-benar adalah dagingku. Barang siapa memakan dagingku, yaitu roti ini, dia tidak akan mati, tetapi hidup selama-lamanya." Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan daging anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach kita makan. Haleluya. Terima kasih. Semua bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
mengangkat cawan untuk lebih tinggi dari kepala. Demikian juga sesudah makan, Yesus mengambil cawan anggur, mengucap syukur, memberkati, jangan berkata, inilah darahku yang diserahkan bagi kamu. Darah perjanjian yang dicurahkan untuk mengampuni setiap kehidupan kita, menghapus setiap dosa kesalahan kita. Darah yang menyembuhkan, darah yang memulihkan, darah Yesus Al-Masih anak domba Elohim yang membarui hidup kita semua. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kalian memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yahweh Yesus Al-Masih kita minum. Haleluya. Terima kasih. Kemurahan-Mu lebih dari semuanya dalam nama kasih setia Elohim kami. Kasih karunia rahmat anugerah Bapa selalu melimpah dalam hidup kami. Damai sejahtera Yesus Al-Masih memenuhi jiwa roh kami. Urapan Roh Kudus memberi sukacita keselamatan kami. Segala puji syukur hormat kebesaran kemuliaan hanya bagi Elohim kami demi nama Yahweh Yesus Al-Masih. Haleluya.
Terima kasih, makasih, terima kasih buat rahmat-Mu, buat pendamaian-Mu, Tuhanku. Terima kasih, makasih-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu, terima kasih macam terima kasih macam binaku. Shalom, Deus Dias. Yesus Indonesia, Yesus memberkati. Haleluya. Aku ingin selalu